2 pekan yang lalu kita juga hadir, kali ini hadir lagi. Anda bisa dengarkan di Radio Sinta dan juga live streaming di kanal YouTube El Sinta News and Talk, Twitter @Radio Sinta, dan juga Facebook fanpage El Sinta News and Talk. Di hari ini sangat relate sekali ya kalau kita ngobrolin di masa pandemi COVID-19, semua orang kayaknya serba kesulitan untuk ekonominya. Tapi di satu sisi kita harus pandai juga untuk tetap berkegiatan ekonomi. Salah satunya adalah memanfaatkan gadget atau gawai yang kita miliki, entah itu smartphone, komputer tablet, atau yang lainnya. Bagaimana kita bisa menjadikan gadget kita menjadi mesin uang di masa pandemi COVID-19? Itulah tema yang kita angkat di pagi ini. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan terlebih dahulu para peserta dan juga narasumber untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu sebelum saya berikan kesempatan untuk berbicara agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar sampai akhir nantinya sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita langsung mulai saja. Ini kita interaksi secara langsung nanti dengan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya mencatat termasuk narasumber dan saya juga sudah ada 74 bahkan terus bertambah pesertanya. Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya. Saya ingatkan untuk mematikan mikrofon dan saya akan menyapa terlebih dahulu. Narasumbernya sudah hadir semuanya, sudah ada 3. Yang pertama adalah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Ada Bapak Muhammad El Himam. Halo, selamat siang Pak Nel. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas Beri, ketemu lagi kita. Ketemu lagi Pak, betul. Salam sehat Pak, mudah-mudahan sehat selalu kita semuanya ya Pak Nel. Sama-sama, salam sehat, betul. Salam sehat, semua sehat dalam kondisi seperti ini. Memang luar biasa ini bisa ketemu di virtual. Ya, Zoom meeting. Di hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana memanfaatkan gadget jadi mesin uang di masa pandemi COVID-19. Tapi ngomong-ngomong tentang tugas di Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif, cerita sedikit dong Pak Nel. Sebagai Deputi Bidang Ekonomi Digital dan juga Produk Kreatif, ngapain aja tugasnya Pak? Makasih Mas Beri. Jadi ini kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan penggabungan kemarin ya antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Pariwisata. Jadilah sekarang gabungan kedua badan tersebut gitu ya. Tapi kebetulan juga tugasnya nambah. Selain tugas di bidang ekonomi kreatif, dapatan tugas juga untuk mengembangkan ekonomi digitalnya. Jadi di tempat kami ini menjadi kedeputian bidang ekonomi digital dan produk kreatif. Artinya kita mengampu sekarang jadi 17 subsektor ekonomi kreatif, Mas Beri. Kalau dulu waktu di zamannya Bekraf ada 16 subsektor, sekarang ada 17. Ya. Hanya saja aplikasi dan game kita dipisahkan. Jadi sekarang masing-masing. Jadi ada untuk subsektor aplikasi sendiri dan untuk aplikasi game ada sendiri gitu. Tugasnya tentu saja bagaimana membangun ekosistem ekonomi digital yang komprehensif untuk memajukan industri kreatif di Indonesia. Itu tugas utama kami sekarang, Mas. Oke, luar biasa, ini tugasnya banyak banget Pak. Ada 17 bidang tadi. Karena bidang-bidang ekonomi kreatif ini dan ekonomi digital memang lagi bergeliat sepertinya ya. Apalagi di tengah pandemi ini semua orang dituntut untuk betul-betul melek digital. Nanti kita akan ngobrolin tentang itu juga. Nah, narasumber yang kedua, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya, supaya kita bisa nyaman untuk bersama-sama mendengarkan. Ada Pak Nur Hadi atau Mas Nur Hadi ya, dimatikan terlebih dahulu, boleh mikrofonnya, terima kasih. Ada yang menggunakan komputer Asus, dan Tiara Anggra ini juga boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Arif juga terima kasih untuk dimatikan terlebih dahulu. Teman-teman yang lain, saya ingatkan untuk dimatikan mikrofonnya ya, supaya kita bisa lancar mendengarkan pemaparan dari narasumber kita dan pertanyaan-pertanyaan nanti dari para peserta. Yang kedua, ini nggak asing lagi kalau buat teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena narasumber atau terselenggaranya visi generasi kini di hari ini kerjasama El Sinta dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada praktisi kewirausahaan sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Nur Asni Gani, Esos MM CCS. Bu Asni, apa kabar Bu Asni? Kita ketemu lagi tapi sekarang secara virtual. Apa kabar Bu? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Salam sehat. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cerita Bu. Kalau tadi Pak Nel sudah cerita kesehariannya ngapain aja di Kementerian
pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi nggak ada salahnya Bu Asni juga cerita sedikit kegiatannya sebagai praktisi kewirausahaan dan juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik. Hal yang menyenangkan di pandemi adalah kita belajar hal-hal baru, gitu ya. Tidak ada yang pernah mempersiapkan diri untuk memasuki fase ini. Namun mau tidak mau kita belajar. Termasuk siaran radio dan live melalui Zoom, gitu ya. Kita bertemu di dunia maya. Aktivitas yang saya lakukan mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai hari ini juga masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi menyapa mahasiswa lewat tatap muka di layar, gitu ya. Beberapa mahasiswa menanyakan, aduh Bu, sampai kapan, kangen, pengen ketemu, gitu ya. Nah, ini hal menarik yang mau nggak mau, biar nggak jadi dinosaurus, kita harus belajar kekinian, gitu ya. Di bidang-bidang usaha juga saya menyapa klien-klien saya. Kemarin baru saja menghitungkan tarif untuk klien di Palembang, itu juga bertatap muka melalui layar laptop. Jadi malah pelaksanaannya bisa di mana-mana. Salah satu profesor saya ada di Kuwait, satu di Malaysia, dan satu di Indonesia, satu di Palembang. Satu di Jakarta, satu di Palembang. Jadi menyenangkan. Disinilah saatnya kita mengembangkan diri, mengeksplor kemampuan diri kita untuk belajar hal-hal baru. Itu Mas Riri. Oke, luar biasa. Bu Asni, saya ingatkan lagi teman-teman untuk mengikuti webinar ini via Zoom meeting, teman-teman dimatiin dulu mikrofonnya, atau saya akan kick, admin saya akan meng-kick Anda, supaya kita bisa jauh lebih lancar ya. Ada Pak Roni Edward utama, kemudian teman-teman yang lain yang belum mematikan mikrofonnya, tolong dimatikan terlebih dahulu, supaya kita bisa lancar sekali lagi untuk bisa mengikuti webinar ini. Nah, narasumber yang ketiga, ini yang nggak kalah penting ya, karena inti dari pembahasan kita adalah bagaimana menjadikan gadget sebagai mesin uang. Nah, salah satunya mungkin dimanfaatkan juga oleh narasumber saya, CEO dan founder Irsyad Cakes dan IF Macaroni. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebutin ya. Muhammad Irsyadul Anam. Dia juga ternyata masih jadi mahasiswa. Halo Irsyad, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Sebelumnya salam kenal nih buat El Sinta Radio. Saya pertama kali live di siaran radio ini untuk El Sinta. Oke. Mudah-mudahan lancar nanti ya, nggak gugup ya. Oke. Cerita sedikit dong, sebagai CEO dan founder Irsyad Cakes dan IF Macaroni, betul ya? IF Macaroni ya, Irsyad ya? Benar. Ya. Jadi menurut saya itu di era pandemi saat ini, otomatis saya sebagai entrepreneur ataupun sebagai CEO dan CEO khususnya buat di produk makanan, itu kehidupan jauh lebih berbeda. Berbeda kenapa? Yang biasanya tadinya kita jual offline, sekarang kita online. Jadi yang merubah kebiasaan baru. Yang biasanya kita bertemu dengan orang, sekarang kita hanya live virtual dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita melakukan pemasaran. Biasanya kita kalau melakukan penjualan bisa secara langsung, sekarang kita bisa sekarang melalui virtual kayak gitu. Nah, sebenarnya penting banget untuk kondisi seperti saat ini tuh media sosial sangat berpengaruh banget untuk kepentingan penjualan untuk saat ini di era pandemi seperti saat ini kayak gitu. Karena apa? Karena dengan memanfaatkan media sosial, usaha yang kita punya itu, saya khususnya berjalan, maksudnya agak sedikit berjalan dengan lancar gitu. Karena apa? Karena dengan ada media sosial, orang yang dari jauh-jauh bisa tahu dengan produk kita seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sepertinya segitu. Oke, terima kasih Irsyad untuk perkenalan di awalnya. Nah, ini kita akan ngobrolin tentang menjadikan gadget mesin uang di masa pandemi COVID-19. Beberapa kali Alsinta mengangkat tema ini lebih cenderung spesifik ekonomi digital ya. Tapi kalau kita melihat sekarang, hampir semuanya kan ya, orang-orang di Indonesia bergerak jualan offline, tadi kalau kata Irsyad, langsung bergerak ke digital, memanfaatkan gadget. Tapi ketika semua orang sudah bergerak menggunakan gadgetnya untuk bergerak di bidang ekonomi digital, memang masih ada ya peluang buat kita untuk bergerak di ekonomi digital juga. Jangan-jangan kue-kuenya tadi itu sudah diambil sama orang lain. Saya pengen tahu dulu dari Pak Nil sebagai Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, bagaimana Pak Nil? Ketika semua orang bergerak digital memanfaatkan gadgetnya untuk jadi mesin uang, memang masih ada peluangnya sekarang ini.
buat kita deh sebagai pemula atau teman-teman semua yang hadir di webinar di siang ini, Pak Nil? Terima kasih Mas Berry. Jadi tetap mungkin saya harus mulai dari potret landscape Indonesia dulu ya. Artinya begini, penduduk kita tahu 260 juta lebih. Nah, kemudian penetrasi internetnya yang menggunakan internet itu sudah 175 juta. Artinya lebih dari 64% sudah menggunakan internet. Dari 175 juta tadi mungkin lebih dari 95%-nya menggunakan mobile, ya, menggunakan handphone. Jadi ada yang bilang kita sebagai negara yang mobile first country, artinya mengutamakan penggunaan internetnya melalui mobile. Tapi sebetulnya kalau saya merasa bahwa kita bukan sekedar mobile first, tapi sudah mobile only country, artinya sedemikian besarnya mayoritas penggunaan internet itu melalui mobile. Nah, kalau dilihat dari angka tersebut, kita harus sadar bahwa itulah pasar. Jadi pasar dan pasar. Nah, selama ini sayangnya yang ngerti pasar Indonesia ini hanya orang-orang luar. Gitu, bahwa kita tuh pasar orang luar gitu ya. Contohnya misalnya dengan Facebook, nggak usah jauh-jauh lah, dengan Zoom ini aja mereka tahu bahwa kita tuh pasar gede banget. Zoom nilainya naik gara-gara kita pakai. Saya yakin ini ada 91 orang Pak pagi ini yang hadir, Pak. Nah, makanya pasar ya itu kan besar. Ini baru satu. Kan bukan hanya Elsinta aja yang ngadain semacam ini. Saya rasa seluruh Indonesia banyak mengadakan kegiatan seperti ini, dan buat mereka itu benar-benar pasar. Jadi mereka benar-benar cater, benar-benar coba melayani pasar tersebut. Nah, kembali ke tadi, yang angka tadi yang besar, apakah semua orang akan kebagian? Saya rasa pasti kebagian. Karena begini, dari 100, jadi gini, nilai e-commerce Indonesia tahun lalu itu tembus 30 miliar dolar atau sekitar hampir 450 triliun rupiah ya. Dan diprediksi tahun 2025 itu tembus 80 miliar dolar atau sekitar 1.000 triliun lebih ya nilainya. Nah, kalau berdasarkan ini kita belum pernah punya data yang real ya, tapi baru data dari sekedar kita tanya ke teman-teman platform e-commerce misalnya. Dari angka tersebut itu yang dijual di platform e-commerce di Indonesia ini mungkin baru 30% yang produk lokal. Ya, yang produk lokal tuh belum sampai 30%. Artinya baru sekitar, kalau yang tahun lalu artinya kalau 30% kali 30 sekitar 10 miliar dolar, sekitar 150 triliunan mungkin ya yang produknya lokal gitu, yang yang ditransaksikan di e-commerce tadi. Artinya kita masih punya 70% lagi yang mestinya kita bisa ambil. Nah, inilah kalau menurut saya peluang yang teman-teman bisa dapatkan. Kemudian terkait dengan nanti apa yang harus dilakukan misalnya dalam ekonomi digital ini, macam-macam. Dari yang pertama mungkin yang paling gampang adalah bukan sebagai maker tapi sebagai pedagang dulu nih. Jadi menjualkan produk-produk yang ada. Itu mungkin belajar untuk masuk ke dalam dunia e-commerce. Nanti dari kayak situ reseller gitu ya Pak jatuhnya ya. Ya, kayak reseller. Atau sekarang malah ada lagi yang lebih bagus lagi, dropshipper. Dropshipper itu artinya menjualkan barang-barangnya dari makers. Ada salah satu contohnya di Bandung tuh ya, menjualkan barang-barang buatan lokal makers oleh UKM. UKM-nya nggak punya pasukan untuk marketingnya. Jadi si dropshipper ini kitanya menjualkan barang-barang mereka tanpa kita perlu punya barangnya, tinggal nanti dikirim barangnya langsung ke si pembeli gitu. Jadi kita sebagai etalase ya, sebagai etalase sampai ke tokonya tanpa perlu punya barang. Itu juga saya rasa salah satu cara yang mudah untuk masuk ke dalam dunia e-commerce atau dunia ekonomi digital. Nah, yang terakhir tentunya yang kita inginkan justru adalah bagaimana yang tadi pasar e-commerce Indonesia ini atau ekonomi digital ini dipenuhi dengan barang-barang lokal. Nah, kemarin barusan juga tanggal 14 Mei kemarin kan Presiden meluncurkan, mudah-mudahan teman-teman pada ngikutin ya, gerakan Bangga Buatan Indonesia. Intinya adalah mentransformasi digitalkan pelaku UMKM yang sekarang jumlahnya ada sekitar 60 juta lebih ya, 60 juta lebih, baru 8 juta kemarin per Mei itu baru 8 juta yang menggunakan platform e-commerce. Target Presiden adalah pada akhir tahun ini mencapai 10 juta yang masuk e-commerce. Tapi kemarin pertengahan September sudah tercapai target tersebut. Jadi kemungkinan akan ditambahkan menjadi mungkin 11 juta atau 12 juta tergantung nanti perkembangannya. Nah, itu potensialnya yang bisa saya sampaikan di sini Mas Berry. Oke, terima kasih Pak Nil. Peluang dan kesempatan itu masih ada, tapi bagaimana kita bisa melirik atau melek dan melihat betul peluang yang ada itu cocok nggak sih sama kita? Dan melihat kondisi sekarang di mana daya beli sedang turun,
seperti apa? Apakah semakin sulit? Nah, ini mungkin Bu Asni bisa jawab nih, Bu. Gimana Bu Asni? Baik. Data-datanya tadi udah banyak disampaikan Pak Nel ya. Iya. Pasarnya gede banget, luas banget gitu ya. Di era kekinian, satu hal yang kita garis bawahi adalah ketika kita mau menjadi besar, maka kita harus berkolaborasi. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Nel, misalnya bagaimana kalau kita kenal teman-teman UMKM lokal yang tidak punya kemampuan membuat menjual jejaring barangnya pemasaran melalui ya. media, menjual barangnya melalui media massa. Sementara kita punya database, kita biasa main di medsos, ya udah kita gandeng mereka, kita bantu gitu. Terus beberapa data juga menyatakan bahwa tadi panel sampaikan juga, kenapa bukan kita yang tahu itu gitu ya? Kenapa orang luar membaca banget gitu ya? Kita nih hanya jadi konsumtif saja. Padahal kalau kita iseng nyelam gitu ya di dunia maya, datanya bertebaran ya Pak ya. Kita bisa lihat peluangnya apa saja, termasuk yang sedang hits. Satu hal yang sedang hits Mas Berry yang mungkin bisa dipakai juga oleh teman-teman generasi muda yang lebih kekinian, ternyata melatih menggunakan website atau melatih membuat media sosial gitu ya, aktif dalam media sosial, bagaimana sih penggunaannya, termasuk penggunaan Facebook, Instagram, fitur-fitur yang kita nggak tahu detail, itu bisa jadi pemasukan juga gitu loh. Nah, jadi banyak banget sebetulnya kalau kita iseng. Saya mungkin termasuk generasi yang sudah tidak kekinian, tapi mau nggak mau harus ikut gitu ya, harus belajar lagi nyelam jadinya ya. Iya, setiap ngajar itu harus masuk ke Facebook, ke ini, itu terpaksa saya ikuti karena mahasiswa saya mungkin ikut bergabung di dalam acara ini, itu mereka juga pakai media itu gitu. Gitu sih Mas. Jadi berkolaborasi poinnya. Gitu. Tapi penasaran nggak sih teman-teman semua yang hadir di webinar kita di pagi ini dalam Visi Generasi Kini, ceritanya Irsyad itu gimana bisa awalnya membentuk atau ngebangun Irsyad Cakes dan IF Macaroni dan memanfaatkan media sosial atau gadgetnya tadi untuk jadi sarana pemasaran Irsyad. Cerita dong Irsyad. Kalau Irsyad mikrofonnya dimatiin, belum dinyalain sama kamu. Oke, boleh diceritain sekarang. Nah, sebelumnya emang nama produk saya Irsyad Cake dan IF Macaroni. Saya sebenarnya megang di dua misalnya di bidang jasa dan di bidang produk. Yang produk itu ada tadi Irsyad Cakes itu berhubungan dengan kue, produk lain sebagainya, dan jasa itu baking center. Namanya dapur ICP Baking Center. Awal mulanya Irsyad Cake ini berdiri di tahun 2015 gitu. Sebenarnya sih saya awal main di online itu baru 3 tahun ini ya, karena saya lebih ke offline seperti itu. Gitu. Ada toko berarti ya? Kalau toko sih nggak ada Mas. Kita belum ada. Produksi aja gitu. Jadi kita buka pelatihan juga. Jadi selain saya menjual kue, saya juga membuka pelatihan kue bagi para UMKM yang ingin membuat masih mengembangkan keahlian di bidang kue ataupun masakan dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Nah, kenapa kepikiran bikin kue sih? Kenapa Anak kepikiran muda bikin? Sekarang? Kenapa kok kue gitu? Nah iya, nggak, sebenarnya sih basicnya awalnya bukan kue ya. Awalnya tuh sebenarnya coklat. Awalnya coklat itu emang saya udah demen bikin coklat itu dari mulai SD Mas. Itu. Terus habis itu saya kembangin pas SMK itu baru mulai terjun ke kue, ke masak dan ke roti lain gitu. Nggak, alasannya kenapa saya lebih cinta ke produk kue, asik cinta. Itu enggak, karena emang fashion saya di situ, saya demen di kue gitu. Karena kan kalau pastry itu dia lebih detail gitu, karena saya suka yang detail gitu Mas. Itu kamu bikin sendiri atau memang ada tim, jadi ada kokinya, ada juru masaknya juga? Nah, kalau untuk saat ini, saya kan ini tahun kelima saya buka Irsyad Cakes, maksudnya berdirinya Irsyad Cakes. Ini untuk produksi secara langsung itu saya sendiri, tapi ada dibantu juga gitu. Misalkan bantu packaging gitu-gitu dan sebagainya.
Ini yang bantu pun saya memanfaatkan tetangga-tetangga yang sedang tidak ngapa-ngapain ataupun yang belum ada kerjaan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tuh punya selain bisa bantuin saya pun mereka punya keahlian tersendiri Mas gitu. Jadi saya ajarkan juga cara bikin kue seperti ini gitu-gitu. Keren loh, bisa bikin sendiri terus ngebuka lapangan pekerjaan juga ya sedikit-sedikit buat tetangga-tetangga ya Sat ya. Iya, alhamdulillah kayak gitu. Masih muda, kalau boleh tahu usianya berapa sih Irsad? Sekarang saya usianya 21 tahun, Mas. 21 tahun, udah punya usaha sendiri. Udah 5 tahun berjalan ya, udah settle ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hotel ya 5 tahun ini, 5 tahun. Gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan secara digital buat teman-teman semuanya. Kalau biasanya visi generasi kini hadir di kafe, bisa tepuk tangan rame-rame, tapi sekarang nggak kedengeran mungkin ya. Aplaus buat Irsyad. Tuh ditepuk tanganin sama Pak Neil juga. Keren. Sama Bu Asri juga sama teman-teman yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi digital ya, memanfaatkan gadget. Kamu baru mulai kurang lebih sekitar 3 tahun belakangan. Apa yang bikin kamu akhirnya berpikir, ini kayaknya pemasaran nggak bisa lagi mungkin dari mulut ke mulut, atau produk kita dikenal orang biasa-biasa aja. Apa sih yang bikin kamu akhirnya berpikir untuk, pakai gadget deh, manfaatin digital deh, digitalisasi ini? Nah ya awalnya sih awalnya tuh saya masih terjun banget di awal-awal itu masih pakai Facebook ya, masih Facebook ya kan, belum ada namanya Instagram belum terlalu yang ngetren sampai saat ini lah, nggak dulu online belum begitu banget ya kan. Saya mikirnya di online itu lebih luas jaringannya itu, kalau di online itu lebih jelas jaringannya, dan kebetulan saya kan buka kelas online, dan kelas-kelas online ini pun sebelum adanya pandemi, saya sudah ada kelas online sejak 4 tahun yang lalu gitu. Jadi wow, keren. Begitu pun pandemi masuk, jadi udah ada, maksudnya udah ngiran sih, udah bisa mengantisipasinya seperti itu. Gitu. Gue udah duluan gitu ya. Iya, pas banget jadinya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pangsa pasarnya, ini kan kalau kita ngomongin sebuah produk, terus kita mau melebarkan sayap ke digital menggunakan gadget, itu kan kita harus tahu juga pangsa pasar yang mau kita sasar. Awalnya, pangsa pasar kamu atau target market kamu, siapa yang akan beli produk kamu itu siapa sih? Kalau pangsa pasar saya kan saya ada beberapa produk. Yang pertama Irsyad Cakes, itu produk kue, IF Macaroni itu snack, Dimsum Bang Dul itu produk dimsum dan lain sebagainya. Itu saya sih pangsa pasarnya lebih ke anak-anak muda Mas, kalau buat yang dimsum. Tapi kalau buat yang kue itu saya lebih ke ibu-ibu gitu. Untuk pangsa target penjualannya, pengajian gitu ya. Iya gitu, karena kan mikirnya kan mereka buat pengajian, buat arisan seperti itu. Karena kan kalau yang produksi yang dimsum itu atau IF Macaroni, dia buat nyemil gitu, dia lebih ke anak-anak muda. Kalau yang kue lebih ke ibu-ibu seperti itu. Oke, ini teman-teman yang hadir dalam webinar di pagi ini dalam visi generasi kini yang masih jomblo mungkin boleh cari tahu nomor handphonenya Irsyad ya. Pengusaha muda loh, 21 tahun. Ini keren banget. Nah, buat teman-teman yang mau nanya langsung boleh juga buka mikrofonnya, sebutkan namanya siapa, boleh langsung bertanya. Saya buka sesi tanya jawab sekarang. Sudah mendengarkan cerita dari 3 narasumber kita, mungkin nanti Pak Neil mau mengomentari apa yang sudah dilakukan oleh Irsyad. Kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya, saya mungkin sudah punya usaha juga, tapi bentuk dukungan pemerintah itu seperti apa sih ke UMKM seperti Irsyad ini, atau mungkin kalau mau jadi lebih besar lagi seperti apa? Ceritain Pak Neil, kalau di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk teman-teman yang memulai usaha seperti Irsyad ini dan memanfaatkan ekonomi digital melalui gadgetnya, dalam bentuk apa dukungan atau support yang diberikan oleh pemerintah, Pak Neil? Baik, makasih Mas Berry. Ini saya salut juga nih sama Mas Irsyad, nih luar biasa ya, umur berarti mulai usaha umur 16. Ya kan? Kurang lebih umur 16 dan luar biasa 16, sekarang. Ini kalau menurut saya bisa jadi prototipe entrepreneur mudanya Indonesia itu yang mestinya kayak salah satunya kayak Mas Irsyad ini. Selamat ya Mas Irsyad ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Berry tadi untuk pertanyaannya. Sebetulnya begini Mas, kalau untuk UMKM itu kan ada kementerian tersendiri yang memang mengurus koperasi ya. Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, ini saya sempat sebut ya, Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini kan merupakan gerakan nasional yang kalau menurut saya berhasil karena apa? Tadi saya senang sekali tadi Bu Nuranti sudah menyebutkan tadi, bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi. Jadi Gerakan Bangga Buatan Indonesia tadi merupakan gerakan bersama-sama dari hampir seluruh kementerian yang ada.
Ya, jadi dikomandoi atau dikoordinasikan oleh Kementerian Menko Marves kebetulan ya, Maritim dan Investasi. Di situ ada kami, Parekraf, kemudian ada Kementerian KOP UKM, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, bahkan LKPP, sampai BSN dan segala macam ada di situ. Jadi di situ lebih mempercepat jadinya ya. Bukan sekedar, salah satu fasilitasnya adalah tadi mentransformasi digitalkan, memberikan mereka peluang untuk masuk ke platform e-commerce. Itu salah satu usaha yang dilakukan secara nasional secara keseluruhan. Tapi kalau untuk Bapak Rekraf sendiri, Kemenparekraf, sebetulnya sejak zamannya Bekraf kemarin kita sudah mulai melakukan fasilitasi, tapi bentuknya memang lebih kepada ada yang bentuknya in kind, jadi bentuknya program bimbingan teknis gitu ya. Ada juga yang bentuknya juga pemberian insentif keuangan. Jadi kita punya program namanya waktu itu bantuan insentif pemerintah, sekarang pun diteruskan, memberikan modal grant gitu untuk para UMKM, tapi dibatasin ya di 16 subsektor atau sekarang 17 subsektor. Tapi khusus BIP kemarin hanya diperkecil lagi untuk beberapa subsektor unggulan. Nah, itu juga yang tentunya yang skala usahanya masih kecil, masih usaha kecil, usaha mikro kecil menengah gitu. Itu ada persyaratannya di sana. Kalau yang dari sisi in-kind, kita juga punya program yang dilanjutkan dari zamannya Bekraf, sekarang Bapak Rekraf, itu Bekraf Digital Entrepreneurship atau Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship. Nah, yang sekarang ini kita tidak sekedar meng-online kan, tapi juga tadi meningkatkan bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas produknya. Artinya gini, simple saja Mas. Mungkin kalau di sini ada pengusaha misalnya buat fashion gitu ya, atau makanan, fashion yang paling gampang. Sekarang masalah ukuran aja. Kita kalau beli baju gitu, kita pesan baju apa kaos gitu ya, ukuran buatan dalam negeri, buatan UMKM, ukuran kaos gitu, standarnya ada nggak? Apakah mereka memikirkan standar? Kayak saya rasa belum, karena kita berapa kali kejadian pesan ukurannya L itu bisa beda-beda misalnya, double XL. Iya benar Pak, saya sering tuh Pak. Sering banget kan Mas. Nah, itulah yang kemarin kita makanya dalam program ini kami bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional. Karena ukuran kayak gitu tuh ada ukurannya dan ada standarnya. Dan sebetulnya mereka juga punya program untuk membantu mensertifikasikan produk-produk tadi berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI. Cuman mereka itu kan nggak terlalu besar dan anggarannya juga kecil. Nah, kemarin waktu kita kumpulin di program kita, persis juga kita lakukan dengan Zoom begini, kita kumpulin, saya undang lagi lah teman-teman dari Bappenas. Saya kasih unjuk, nih loh, ada kebutuhan terkait misalnya dengan standarisasi produk-produk UMKM, misalnya di sektor fashion. Masalah simple kan ya, masalah ukuran itu masalah mungkin karena saya simple, tapi itu penting. Jangan sampai kualitas produknya jadi gara-gara ukuran aja jadi masalah gitu kan. Nah, contoh kemarin kasus ada menarik itu adalah kita berkahnya online ini ya. Pesertanya itu ada yang dari Papua. Dia buat fashion, masuk ke kriteria fashion juga, tapi untuk pakaian bayi. Nah, kalau pakaian bayi itu ternyata wajib SNI. Dan dia juga udah tahu nih si UMKM yang di sana udah tahu, Pak, kita mau sertifikasi tapi kok ya jauh banget ya, paling dekat itu di Makassar kalau mau mengurus sertifikasinya. Ya kayak tadi begitu ditanya BSN ya gimana Pak? Kami anggarannya kecil, kami nggak bisa sampai ke Papua juga. Nah, kayak gitu-gitu kan bagian dari menemukan masalah ya Mas ya. Apa problem atau nah, kayak gini-ginilah tugasnya kami sebetulnya, bukan hanya memfasilitasi yang sifatnya langsung, tapi juga mungkin yang dari ke instansi lain atau KL lain yang punya program serupa dan mungkin lebih tepat sasaran, tapi belum ketemu nih sama pelakunya UMKM. Oke. Untuk mohon maaf Pak Nel, sebentar, Anissa Dwi bisa dimatikan dulu mikrofonnya supaya kita bisa mendengarkan kembali penjelasan dari Pak Nel. Terima kasih. Silakan Pak Nel, mohon maaf saya potong tadi Pak. Maaf ya, nggak apa-apa. Maksud saya seperti itu. Jadi kita tugasnya di pemerintah ini kita harus. Saya tadi senang banget dengar dengan kata-kata Bu Nur Asni tadi bahwa kita harus berkolaborasi di pemerintah pun. Saya rasa kalau kita bersinergi kita akan bisa membantu lebih banyak lagi dan lebih efektif tentunya ya, lebih akuntabel dan lebih efektif. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Kita punya program sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Artinya bahwa kita nanti lihat program kira-kira program siapa yang mungkin lebih tepat sasaran, lebih efektif. Nah, itu yang nanti kita angkat ke level yang lebih tinggi, ke level nasional misalnya ya. Karena nggak mungkin kita kerja sendirian. Saya yakin Kementerian Koperasi UKM juga nggak mungkin kerja sendirian. Kami sendiri juga nggak mungkin kerja sendirian dan yang lain nggak mungkin kerja sendirian. Memang harus bareng-bareng, Mas. Begitu, Mas Berry.
Luar biasa, itu bentuk dukungan dari pemerintah. Tapi biasanya di tahapan awal seseorang memulai usaha, apalagi bergerak di bidang apapun ya, dan mau merambah pemasarannya ke digital atau melalui gadget, itu ada aja persoalannya. Pertama, kitanya nggak tahu sasaran target atau pasarnya apa, atau di awal kita udah nemuin kendala nih, baru mau mulai usaha, tadi soal kolaborasi, nyari siapa yang passionnya sama kita, atau kesulitan permodalan. Nah, hal-hal semacam itu. Ada hal lain nggak kira-kira Bu Asni yang biasanya itu menghambat seseorang untuk bisa memulai usahanya? Terutama ketika kita mau menjadikan gadget kita ini sebagai mesin pundi-pundi uang, Bu Asni. Baik, Mas Berry dan teman-teman semua. Kalau saya suka mengingatkan kepada para mahasiswa atau pewirausaha pemula, alhamdulillahnya kayaknya nanti panel boleh kerjasama dengan FEB UMJ nih Pak. Di UMJ sendiri kita punya 10 fakultas, di tiap-tiap fakultas kita mempunyai materi kewirausahaan yang memang secara konsep kita sampaikan, kemudian secara praktek kita lakukan. Ada pusat inkubator bisnis kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Muhammad Irsyad ini adalah salah satu mahasiswa saya yang memang sangat cerewet. Jadi kalau tadi ditanya, Mas, gimana cara jualannya pertama, itu yang pasti yang dipaksa beli itu dosennya. Jadi dia suka banget, Bu, beli kue gitu, atau kalau nggak abis itu Bu tester Bu, tapi Ibu harus promo di kelas gitu. Jadi itu yang dilakukan. Makanya saya mengikuti itu panel sebagai orang tua gitu ya, tugas kita membimbing gitu. Jadi sebetulnya yang stoknya kayak Irsyad, panel kalau nyari anak muda buat usaha datang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, banyak banget gitu di sana. Kita memang mengencourage mahasiswa untuk berani berusaha. Kita siapkan forum, ada namanya Management Week. Di situ biasanya ada mereka ada kompetisi untuk membuat bisnis plan gitu ya. Jadi memang itu kita upayakan. Kalau tadi pertanyaannya Mas Berry, apa sih yang menghambat? Banyak hal. Mulai dari nggak tahu, emang kalau saya jual ini bakalan laku ya? Emang kalau saya jual ini bakalan tertarik ya? Nah, itu. Ada yang beli nggak ya? Iya, gitu ada ya, yang Bu? beli nggak ya, gitu ya, nggak pede. Kalau saya bilang di dunia di masa pandemi ini ada hal yang berbahagia adalah banyaknya waktu luang kita. Jadi manfaatkan waktu luang kita untuk berbuat apa aja. Disinilah saatnya kita punya panggung sendiri gitu, dan kita bisa belajar dari mana aja. Saya terus terang belajar mau bikin getuk. Setelah kemarin saya belajar bikin singkong Thailand gitu ya. Jadi kuncinya di sini kita mau nyoba. Oh ternyata singkong Thailand yang selama ini saya beli gitu, begitu bikin begitu doang gitu ya. Dan tester pertama, abis kita bikin kita upayakan bikin sebanyak-banyaknya dan bagi dengan tetangga sekitar. Begitu enak, wah enak. Open PO mulai kan, berarti udah ada pasar gitu. Nah masalahnya adalah seberapa besar kita ingin berusaha, seberapa besar kita ingin mencari potensi diri kita gitu. Itu jadi mulai dari hobi, lihat kebutuhan sekitar. Ada hal menarik sebetulnya yang sekarang saya suka lagi amati dari tadi pagi saya keluar rumah, itu sepeda. Itu kalau mau main bisnis perintilan sepeda, belnya aja itu dicari, lampu sepeda itu dicari. Itu kalau dicari, wah jadi bisnis tersendiri. Tas, tadi Bapak udah bilang, Pak Nel bilang bikin industri kreatif, bikin tas buat dicantelin di sepeda, itu juga jadi peluang bisnis juga. Jadi gitu. peluang, mungkin, ya. Iya, mungkin dari hal-hal kecil, Mas. Jadi mulailah dari hobi kalau menurut saya itu. Atau kita melihat dulu di sekitar kita apa nih yang kira-kira kita bisa jadikan uang dan peluang. Atau tadi minimal jadi reseller dulu, atau dropshipper tadi di awal disampaikan oleh Pak Nel. Setelah ini kita akan buka sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh buka mikrofonnya, nggak perlu ditampilkan wajahnya, nggak apa-apa, suaranya bisa kedengaran. Atau sudah ada beberapa teman-teman di sini yang sudah chatting, via WhatsApp juga sudah ada yang bertanya, termasuk dari teman-teman Elsinta juga ada yang bertanya nih, karena mungkin ada pengusaha juga di sekitar kita. Yang mau bertanya via telepon boleh juga di 0215869.000, SMS dan WhatsApp di 08118065543.
Kita pagi ini ngobrolin tentang menjadikan gadget sebagai mesin uang di masa pandemi COVID-19. Lebih spesifik lagi, kita membahas tentang bagaimana kita bisa berusaha ya, memiliki usaha supaya kita bisa survive di tengah pandemi COVID-19, tapi dengan memanfaatkan gawai yang kita punya. Nah, kalau yang mau nonton juga live streaming kita bisa di YouTube di Elsinta News and Talk, kemudian Twitter @radioelsinta dan fanpage Facebook Elsinta News and Talk. Bertanya di kolom komentar juga kami perbolehkan. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Nanti mungkin narasumber kita 3 orang ini yang akan menjawabnya secara langsung. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam Visi Generasi Kini Elsinta. Oke, buat teman-teman kalau yang mau bertanya, boleh nanti dibuka mikrofonnya langsung. Sudah ada yang mau bertanya? Dari kurang lebih 90-an peserta ya. Kalau mau bertanya langsung boleh dibuka mikrofonnya, disebutkan namanya, langsung ke pertanyaannya atau ditujukan ke siapa pertanyaannya. Ini sudah ada yang beberapa yang bertanya tapi masih malu-malu nih. Nggak apa-apa, via chatting juga nggak apa-apa. Saya sudah mencatat ada 3 pertanyaan. Ini mungkin juga, sorry Mas Berry, ini juga mungkin masukan ya buat teman-teman kalau mau jadi pengusaha, mau jadi kayak Marsisat itu harus berani bertanya. Bertanya bukan karena ini, karena pengen tahu gitu, apa yang nggak diketahui pengen tahu. Itu saya rasa salah satu prasyarat untuk bisa apa namanya, jadi pengusaha ya. Bertanya adalah salah satu prasyarat kalau menurut saya untuk bisa menambah ilmu, menambah skills ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Neil. Yang malu-malu kalau mau jadi pengusaha, rugi nih, ilmunya banyak sama pakarnya semua loh. Ada dari pemerintah, praktisi. Ini Irsyad juga bisa dibilang praktisi karena sudah langsung terjun nih mempraktekkan. Oke, saya boleh bertanya, Mas? Kita bergabung lagi, kita sudah masuk lagi ya dalam Visi Generasi Kini Elsinta. Terima kasih, sudah ada yang mau bertanya ternyata. Oke, ada Mas Tri Ananto. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Silakan, Mas Tri. Jadi yang saya ingin tanyakan gini, beberapa kali saya udah pernah coba memulai untuk menjadi seorang entrepreneur lah gitu, walaupun cuma kecil-kecilan gitu. Contohnya saya waktu di komunitas, kebetulan saya ada komunitas otomotif khususnya Vespa ya. Nah di situ saya melihat ketika ada yang menawarkan, sebenarnya bukan saya yang mau memulai, tapi ada yang menawarkan dari pihak produsen pengrajin kulit. Karena dia tahu biasanya kan anak motor itu kan identik dengan aksesoris dari kulit deh, mulai dompet kulit, kemudian emblem dan lain sebagainya gitu. Maka saat itu saya ditawarkan, kemudian saya iyakan karena di situ saya melihat lumayanlah ada sedikit rupiah yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan touring gitu ya kan. Nah, akhirnya itu berjalan tuh. Beberapa produk saya produksi melalui rekanan tersebut, dari mulai dompet kulit, gantungan kunci, tas STNK dan lain-lain gitu. Nah, tapi setelah beberapa saat ya hilang gitu aja gitu. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya kiat yang paling bagus tuh gimana caranya supaya kita tuh benar-benar bisa memulai usaha dan benar-benar yakin bahwa kita mampu untuk ngejalaninya gitu. Dan karena satu sisi dalam pemikiran saya itu untuk keluar dari zona nyaman sebagai seorang karyawan tuh rasanya sulit juga ya gitu. Dimana kan karyawan itu kan biasanya kan sudah memiliki pemasukan yang sudah ada di bulan udah jelas tuh Mas, biasanya dapatnya berapa. Nah, sementara untuk menjadi seorang entrepreneur itu kan biasanya akan melewati naik turun pendapatan dan lain-lain gitu. Nah, jadi kiat atau motivasi apa sih yang seharusnya ditanamkan dalam diri kita itu supaya kita bisa benar-benar bisa berani untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi seorang entrepreneur gitu. Itu yang pengen banget saya tahu gitu, kiatnya seperti apa gitu Mas, kira-kira. Terima kasih Mas Tri Ananto. Untuk yang baru bergabung,
saya ingatkan lagi untuk bisa mematikan mikrofonnya ya, supaya kita bisa dengar jelas apa yang disampaikan oleh pembicara, entah itu dari narasumber atau teman-teman semua yang hadir di Visi Generasi Kini via Zoom meeting di siang ini. Kita dengerin dulu ada Pak Udin di Ciganjur, Jakarta Selatan via telepon. Halo Pak Udin. Halo Pak Udin. Halo Pak Udin, terputus? Halo Pak Udin, oke, silakan Pak Udin. Langsung Pak, apa pertanyaannya? Kedengeran Pak, kedengeran ya. Silakan Pak. Ya, apa definisi gadget dan bagaimana cara agar gadget tidak disalahgunakan dan tepat guna di bidang usaha online? Demikian komentar termatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya gadget ini bisa tepat guna. Dan mungkin maksudnya kalaupun kita berjualannya serius ya menggunakan gadget. Oke, nanti ditanggapi ya Pak Udin di Ciganjur. Teman-teman yang hadir di webinar ini, ada yang ingin bertanya lagi selain Mas Triananto? Oke, belum ada lagi yang via... Saya. Oh, Mas Iwan Juanda. Silakan Mas Iwan. Siap, saya Iwan, tapi umur... Kalau Mas Iwan dimatiin tuh mikrofonnya, jadi nggak kedengeran lagi suaranya. Masih mau bertanya? Ya, sudah dibuka. Silakan. Oke, saya Iwan dari Tangerang, pingin bertanya. Saya sih sudah punya usaha di bidang tata rias pengantin dan sewa alat tenda. Cuman saya pingin karena era digital ini, saya juga pingin bermarketing di era digital ini. Nah, itu yang saya sampai saat ini kadang bingung di Facebook hanya nge-share begitu aja. Di WhatsApp yang nge-share status dan sebagainya. Jadi untuk lebih efektif demikian Mas Berry, terima kasih sementara. Terima kasih Mas Iwan Juanda di Tangerang. Sudah punya usaha, ini usahanya berarti sudah besar nih, tata rias pengantin dan tenda. Harusnya bisa terjun lebih besar lagi jadinya ya dengan memanfaatkan gadget. Tapi tadi ada kendala. Nah, soal yang pertama tadi, ini bagaimana sih kira-kira kita meyakinkan untuk bisa memulai usaha dan meyakinkan kalau kita tuh bisa settle, bisa kuat. Karena tadi ada up and down. Saya pengen langsung ke Irsyad deh, karena Irsyad sudah 5 tahun usahanya. Yang kamu rasain apa, Syad? Sudah 5 tahun pasti ada naik, ada turun kan ya pendapatan ya. Meyakinkan untuk bisa terus kuat dan terus-terusan akhirnya stabil gimana, Sat? Nah, tadi kan pertanyaannya gimana biar kiat bagus, benar-benar yakin untuk maju, untuk menjalankan ya kan. Sebenarnya sih kalau dibilang usaha, apalagi kalau udah kayaknya stuck gitu usahanya. Makanya kalau saya itu emang namanya seorang entrepreneur tuh nggak ada yang bisa tidur pules, pasti ada aja kendala-kendala, lagi naik ada kendala, lagi turun ada kendala. Makanya itu di mana caranya kita untuk mengantisipasinya, entah kita membuat produk yang baru ataupun memodifikasi produk yang baru seperti itu. Kalau dibilang misalkan kayak tadi Bapak kan yang tadi yang bertanya seorang pekerja, seorang pekerja. Emang sih kalau saya itu emang dia nggak fokus gajinya, maksudnya nggak fokus. Misalkan kalau kerja ini dapatnya anggap 3 juta. Kalau usaha emang nggak nentu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya itu di situ kita sebagai entrepreneur diuji apakah kita kuat apa enggak, apakah kita sanggup atau enggak gitu. Kalau seandainya misalnya usaha kita lagi naik, kira-kira biar berkembang lagi gimana caranya nih? Misalkan lagi turun, kita jangan tiba-tiba lemes. Kita tetap harus confident apa yang kita jalankan. Misalkan contohnya tadi, misalkan untuk usaha saat ini makanan. Contoh saja misalkan makanan fresh chicken. Fresh chicken kan sudah banyak banget. Pasti kan dengan adanya banyak banget fresh chicken itu dilema. Lah kok ini makin banyak aja. Gimana sih cara kita bersaing? Caranya apakah kita bisa menambahkan saus rasa keju ataupun dan lain sebagainya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan rasa yang berbeda dengan produk lain seperti itu. Nah, kalau dibilang usaha itu nggak bakal tenang ya, yang benar sih nggak bakal tenang. Makanya kan ada pepatah mengatakan, apabila kalian mau terjun ke entrepreneur, terjunlah. Apabila kalian ingin terjun ke seorang pekerja, bekerjalah. Karena di entrepreneur itu puyeng, pasti banyak ada yang dibikin. Banyak orderan puyeng, nggak ada orderan juga puyeng. Gitu, seperti itu.
Itu sih dari saya, Mas. Oh, kamu memotivasi tujuan awalnya mau mendirikan usaha itu yang harusnya jadi pegangan ya? Iya benar. Tujuan saya bikin usaha itu tujuannya sih yang pertama sih ingin membantu para tetangga saya yang misalnya yang di sekitaran untuk dia mempunyai pekerjaan gitu. Seperti itu, Pak. Bu Asni mungkin ada tambahan, Bu Asni? Ya, baik. Sedikit tadi mendengarkan beberapa pertanyaan. Kebetulan selain dosen, saya memiliki beberapa jasa konsultasi. Betul yang dikatakan oleh Mas Irsyad bahwa kalau pebisnis memang nggak seperti pekerja. Kalau lagi untung, itu kita ngumpet aja duit ngejar. Jadi ada aja, udah aduh liburan capek kerja gitu ya, itu yang ngontak banyak banget. Tapi giliran waktu baru mulai, kita nyari ke segala pelosok. Ini jawab pertanyaan teman-teman yang lain juga ya. Itu susah banget. Kok kayaknya promo di sini nggak ada yang dapat, promo di sini nggak ada yang dapat gitu ya. Pokoknya udah mengontak berapa orang nggak dapat. Maka satu hal yang perlu dilakukan adalah konsisten. Ketika belum ada yang menyambut, jangan pernah, aduh nggak laku nih dagangan gue, oh ini kayaknya nggak minat kali orang-orang, wah kayaknya jualan bukan passion saya deh. Hindari kata-kata itu. Di dalam menjalankan usaha tuh kayak mencari jodoh. Nah, mungkin Mas Irsyad lagi mencari jodoh gitu ya. Jangan dia belum lulus, jadi masih kuliah, nggak boleh ya cari jodoh dulu. Nah, konsisten, siap perih, siap ditolak gitu, dan boleh mengumumkan masalah. Mas Irsyad ini kalau di kelas kebetulan ikut 2 atau 3 mata kuliah saya itu suka mengemukakan, Bu, gimana ya Bu cara mengembangkan bisnis, itu suka ngobrol gitu. Nah, jadi akhirnya saya kadang memberikan juga beberapa tips trik gitu. Makanya ketika temanya ini saya pun mengajak, ini yang udah pasti nih gitu. Sekalian saya bilang, Irsyad kamu dapat ini nih, bisa promo di Radio El Sinta gitu ya. Nah itu. Nah terus yang berikutnya adalah tadi saya nyentuh dikit yang cerita rias pengantin ya Mas. Iya. Rias pengantin ini bisnis yang tertimpa juga di masa pandemi. Orang nggak boleh berkerumun, orang nggak berani menyelenggarakan, maka pikirkanlah misalnya gitu ya, nggak pernah kebayang sama kita kalau datang pengantin drive-thru, datang dada doang, foto, berangkat gitu ya. Gimana caranya tuh kita setting panggung kita, panggung pengantin, orangnya duduk, nah tamunya memang beneran drive-thru, entah drive-thru-nya jalan atau drive-thru-nya naik mobil atau apa disiapkan oleh panitia. Nah itu salah satu pemikiran kreatif juga gitu di era sekarang, memang jadi perlu kita pikirin, termasuk promosi di media sosial, promosi di gadget kita. Mungkin nggak bisa lagi kita promonya, ayo datang ini, udah nggak bisa. Ada TikTok-an, pakailah si TikTok yang gitu-gitu ya, gitu-gitu. Nah, pakai itu gitu ya. Nah, jadi sebikin cara menggrab orang itu sih Mas, berbagai upaya memang kita lakukan sehingga gadget itu seperti 2 mata pisau. Di satu sisi dia berbahaya, di sisi lain dia bermanfaat. Maka kita lihat berapa grup kita, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita informasikan supaya mereka kita tahu apa kebutuhan mereka dan kita bisa siapkan. Gitu. Nah, Mas kalau Ferry. untuk persoalannya Mas Iwan Juanda tadi ingin terjun ini di marketing secara digital ya, kalau kita memanfaatkan gadget dan dunia maya ya, teknologi informasi dan lain sebagainya. Udah terjun, udah posting di Instagram atau di Facebook tadi katanya, via WhatsApp juga update status dan lain sebagainya, tapi kok kayaknya gitu-gitu aja. Ada yang salah nggak sih sebetulnya dengan strateginya? Apa udah betul menggunakan gadgetnya atau perlu dimodifikasi supaya lebih maksimal targetnya?
entah itu nanti bisa berguna sekarang atau nanti ketika pandeminya berakhir. Mungkin Bu Asni bisa menambahkan sedikit sebelum nanti saya ke Pak Neo. Ya, itu tadi. Yang pertama, cara promonya apakah monoton? Kan kalau di promonya foto bentuk-bentuk pelaminan, orang mungkin akan lewat tuh, Mas. Gitu. Jadi mungkin bisa dibikin bentuknya video. Saya suka tuh pakai video kalau saya memperkenalkan diri aja. Saya misalnya menceritakan kurikulum vitae saya pakai video, gambar-gambar. Ya. Nah, dengan caption, jangan lupa hari gini orang seneng banget tuh sama caption, gitu ya. Nggak peduli gambar, yang penting captionnya keren, gitu ya. Nah, captionnya juga jangan lupa. Plus dia mau menyasar kalangan mana? Kalau misalnya bikin tenda, sewa tenda atau perias pengantin kelas atas, ya disurvei dulu. Kelas atas itu sukanya apa? Twitter kah, Facebook kah, gitu ya. Kalau misalnya, banyak kan mayoritas menggunakan WA group, ya masuk ke WA group, gitu. Jadi masuk ke dalam komunitasnya. Itu sih, Mas. Oke. Pak Nel, ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, Pak Nel. Ini tadi pertanyaannya termasuk juga Pak Udin ya di Ciganjur. Bagaimana kita bisa optimal supaya tepat juga menggunakan gadget. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Asni. Menjawab dua pertanyaan tadi Mas Tri Ananto dan juga Mas Iwan Juanda, Pak Nel ada tambahan mungkin informasi atau ilmu yang bisa dibagikan di siang ini, Pak Nel? Oke, saya coba jawab tiga-tiganya, Mas. Saya jawab tiga-tiganya. Saya tambahin tiga-tiganya ya. Tadi sebagian besar memang sudah disampaikan oleh Bu Asni dan Mas Irsad. Jadi kalau yang tadi kiat-kiat jadi entrepreneur, benar ini saya juga pegawai negeri juga udah lama, Mas Tri ya, Mas Ananto. Saya yakin juga memang itu suatu comfort zone yang akan susah sekali kalau mau pindah ke satu comfort zone itu susah. Tadi saya tertarik sebetulnya ketika sebetulnya Mas Ananto itu sudah punya apa ya? Sudah punya usahanya udah ada Pak tadi, Pak. Usaha ya betul. Jadi kan aksesoris sudah untuk ada bikers. Aksesoris. Betul, aksesoris. Jadi sebetulnya udah ada suppliernya sudah ada. Tinggal tugasnya kan hanya jualan. Nah, memang kalau mau jualan ini ya tadi tentunya kalau mau benar-benar dalam tanda kutip mau benar-benar membesarkan ini ya harus ada effortnya juga sih kalau menurut saya. Jadi dari sisi pemasarannya, nanti dari sisi juga hitung ongkos produksinya. Tadi Bu Asni juga sudah sebut-sebut tuh Mas Ananto, business plan. Business plan suatu yang sangat penting kalau mau jadi pengusaha itu ada. Jadi tahu kira-kira uang yang akan masuk berapa, produksinya berapa, ongkos produksinya, uang dari penjualan kira-kira berapa. Itulah yang nanti bisa menjadi mungkin gambaran. Tadi juga Mas Iro sudah sampaikan ya, kalau lagi untung gede, kalau lagi lagi susah ya susah, karena harus berpikir kalau udah mulai produksi berarti nanti harus mikirin tenaga kerjanya, harus mikirin dalam tanda kutip benar-benar jadi bertanggung jawab untuk semua lah, jadi satu usaha. Jadi bukan sebagai bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan, tapi lebih kepada usahanya itu sendiri. Itu mungkin ya tambahannya Menanto, mudah-mudahan membantu. Terus yang kedua tadi Pak Udin dari dari Ciganjur terkait dengan gadget gitu ya. Sebetulnya kita udah punya aturan yang kuat kok terkait dengan dunia ekonomi digital ini, yang undang-undangnya dari undang-undang ITE, misalnya ada turunannya PP-nya juga. Terus juga sudah ada institusi atau organisasi yang mengawal itu ya, mengawal terkait dengan gadget ini ya, seperti PPNS ITE ada di Kominfo atau cybercrime yang ada di kepolisian. Saya rasa kalau menurut saya sih benefitnya harusnya gadget ini lebih dari 90% lah. Sisanya tadi ya mungkin yang cuma dipakai sekedar untuk sebagian kecil lagi ya memang untuk tadi tetap ada lah 0,sekian persen pasti ada yang digunakan untuk kejahatan. Itu sesuatu yang penyalahgunaan lah pasti ada. Tapi saya yakin kita berpikiran yang positifnya saja, pikirkan gimana memperbesar yang positifnya saja. Sama halnya dengan misalnya dengan kaitannya dengan hoax ya, informasi yang benar dan hoax itu juga bagian dari ini tadi. Terus tadi yang Mas Iwan Juanda, kebetulan ini saya kalau saya lebih nilai kebetulan mertua saya, istri saya itu bergeraknya di perias pengantin juga. Memang itu salah satu yang terdampak luar biasa nih sekarang. Biasanya setiap minggu itu pasti 2-3 kali, apalagi kalau habis Lebaran ya, menjelang menjelang Lebaran Haji itu pasti luar biasa. Tapi memang sekarang sudah sedang terdampak luar biasa. Nah,
intinya gini, tadi sudah disampaikan salah satu dicarikan solusi alternatif, misalnya tadi kayak drive-thru. Itu bisa juga. Tapi sekarang yang lagi naik daun nih Bu Asni, Bu Nur, Bu Narasni, ini virtual wedding. Jadi pelaminannya dibuat virtual, semuanya acara dibuat virtual, disiarkan juga lewat Zoom seperti ini atau lewat YouTube gitu ya. Terus nanti si pengantinnya itu ngasih link untuk kalau mau ngasih angpau. Itu ada. Jadi nanti langsung transfer. Ada, ini barusan saya dapat undangan persis seperti gitu. Ini hari ini harusnya. Iya, jadi undangan. Bahkan sekarang lebih ada dia, tapi dia kasih pilihan mau ngasih angpau atau mau dia kasih list barang-barang yang dibutuhkan. Dibelikan di salah satu platform e-commerce. Misalnya nih ada keranjang untuk cucian atau setrikaan atau rice cooker, nanti di list sama dia. Nanti bisa juga dibelikan barang-barang tersebut. Jadi menurut saya itu tentunya lebih tepat guna. Nah, ini tadilah fungsinya gadget dalam hal ini. Kalau rias pengantinnya tetap nanti kalau virtual pengantinnya tetap harus dirias. Ya, tetap harus dirias, tetap harus bagus, pakaiannya harus bagus ya. Itunya saya rasa tidak akan terlalu berubah. Yang akan berubah adalah orangnya tidak akan datang langsung. Jadi undangannya tidak akan datang langsung. Makanannya pun sebetulnya bisa diakalin juga, dikirim. Ya, makanannya dikirim. Sekarang kan gampang ya, pakai Gojek, pakai GoFood itu makanannya bisa dikirim, jadi dinikmati di rumah masing-masing. Foto-foto pun bisa diakalin. Nanti misalnya di sebelah-sebelahnya dikasih layar, nanti pas giliran foto dengan pengantinnya ya yang undangannya tadi bisa keluar di layar, di foto di situ. Nah, itu memang solusi-solusi yang kreatif. Cuman kalau untuk sewa tenda dan segala macam ya tadi mungkin dirubah, bukan sewa tenda tapi lebih ke sewa peralatan tadi ya untuk syutingnya. Misal untuk backdropnya, untuk untuk kameranya dan untuk juga mungkin internetnya. Itu kemarin ini sekarang ini sudah banyak sekali kejadian. Jadi karena turun di mana kayak fotografi juga terdampak ya, ordernya pada turun karena pengantinnya jarang-jarang. Nah, sekarang larinya ke virtual. Dan ini kayaknya mulai pick up juga nih, mulai banyak orang yang sadar dengan dunia digital ini, virtual ini. Itu menarik kok, menarik. Ini saya lagi perhatiin ini. Dan saya dapat undangan, udah 2 undangan saya dapat pengantin virtual. Wow, udah banyak terobosan ternyata karena pandemi COVID-19 ini. Ya, betul. Nanti kita buka lagi sesi tanya jawab yang sudah bertanya via chattingan setelah ini ya. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk yang mau bertanya langsung via telepon, boleh juga ada penelpon juga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita jeda dulu sebentar ya, yang mau bertanya, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi dalam visi generasi kini Alsinta. Visi generasi kini. Anjuran untuk selalu mencuci tangan guna terhindar dari penyebaran virus COVID-19 penting dilakukan. Tapi jangan lupa, mencuci tangan dengan tetap menghemat air perlu diperhatikan. Caranya, buka keran air, basahi tangan Anda secukupnya. Kemudian, tutup keran air. Kenakan sabun pada tangan dan keran air. Kemudian, gosok sabun dengan tangan dengan kedua telapak tangan, lalu pada bagian punggung telapak tangan, sela-sela jari, bagian bawah kuku jemari, sesuai petunjuk cuci tangan yang bersih dari Kementerian Kesehatan selama 20 detik. Kemudian, jika sudah, buka keran kembali dan bilas tangan Anda dengan air mengalir selama 20 detik. Dan tutup kembali keran air dengan rapat. Udah deh, nggak ribet kan? Yuk cuci tangan dulu. Visi generasi kini. Oke, kita lanjutkan kembali visi generasi kini Alsinta, jadikan gadget mesin uangmu di masa pandemi COVID-19. Masih dalam visi generasi kini kerjasama antara Alsinta dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada beberapa pertanyaan dari Muhammad Anwar Gani, bangga katanya dengan Mas Irsyad sudah mulai usaha di usia muda. Boleh sharing enggak, Mas Irsyad, kendala apa yang dihadapi dalam memulai usaha secara digital? Lalu dari Muhammad Rizky, Waalaikumsalam ya, soal hak cipta brand atau nama-nama itu apakah butuh waktu yang lama dan apa saja persyaratannya? Kemudian, ya 2 dulu ya, saya harus menyapa juga, ada Pak Yoyo di Tangerang Selatan. Halo Pak Yoyo,
Halo? Halo Pak Yoyo, silakan Pak. Ya. Halo Pak Yoyo, silakan Pak. Halo? Iya, silakan langsung Pak. Ya. Saya di sini ingin bertanya, kebetulan saya juga sudah ada usaha, kebetulan saya juga sebagai karyawan juga, awalnya sih memang coba-coba, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Hanya memang untuk usaha saya sendiri ini, saya belum mencoba untuk promo atau menawarkan di dunia online saat ini loh Pak. Nah, bagaimana kiat-kiatnya gitu ya. Kemudian yang apa, kedua, Pak? Kalau boleh tahu Pak? Hanya saya kebetulan di bidang makanan, saya produksi mie Pak. Oke. Memproduksi mie saat ini ya hanya menjual tradisional aja, kita tawarkan, kita antar gitu. Tapi kalau untuk dari sisi promo ke dunia maya istilahnya itu belum. Nah, nanti saya minta untuk untuk kiat-kiatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, saja, apakah Pak, ya? Betul. Nah, alhamdulillah tujuan saya adalah saya kan sebagai orang karyawan. Nah, saya kepingin juga punya karyawan juga seperti itu. Alhasil hari ini sudah dua orang karyawannya. Nah, yang ketiga adalah apakah yang dijual di online itu harus yang sudah ada merek dagang, yang sudah ada BPOM, kemudian apakah sudah ada halal seperti itu. Itu sih Pak. Ya, nah yang terakhir adalah dari Bu Asni, apakah kita bisa istilahnya konsul terkait di bidang entrepreneur untuk pengembangannya seperti apa, seperti itu. Kali ada kelas khusus atau bagaimana gitu sih Pak. Oke. Gitu ya Pak. Ya, Pak Yoyo. Ya. Oke, terima kasih Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin Bu Asni mau langsung jawab terlebih dahulu. Silakan untuk Pak Yoyo dan tadi teman-teman dari nanti ada beberapa pertanyaan tadi untuk Irsyad ya. Nanti dijawab ya Irsyad ya. Silakan Bu Asni dulu. Ya. Saya jawab dari yang paling belakang dulu. Yang pertama, konsul di bidang entrepreneur boleh, silakan. Kebetulan saya memang ada satu bendera yang memang melakukan bidang pendidikan, Taksasila Edukasi Insani. Di situ sebenarnya bukan hanya saya, ada beberapa teman-teman yang memang praktisi juga yang bergabung dalam bendera tersebut. Begitu Pak Yoyo ya tadi ya. Nah, kemudian yang lain dengan Mas Irsyad atau ada yang buat saya juga ya? Iya, untuk soal merek dagang tadi, kalau kita promosi via online, apakah harus punya merek dagang dan lain sebagainya? Terus harus BPOM? Oke. Silakan. Sebaiknya ya, tetapi sampai hari ini nanti mungkin Pak Nel bisa nambahkan, sampai hari ini sih aturan berjualan secara online belum diatur betul, harus ada izin dagangnya. Makanya kreativitas teman-teman anak-anak muda itu masih bisa berjualan apa aja, bisa langsung di-blast di antara komunitas media sosialnya. Walaupun sebenarnya kalau kita berjualannya udah lebih ke arah kosmetik dan segala macam, itu wajib ada BPOM ya. BPOM-nya. Begitu juga dengan kalau jamuan, ya, herbal dan segala macam itu juga sebaiknya sudah ada tercatat di dalam kementerian. Atau makanan tadi kayak Pak Yoyo ini soal jaminan halal, sertifikasi produk halal, itu mungkin akan lebih meyakinkan konsumen jadi nantinya ya. Betul. Kalau yang saya tahu untuk sertifikasi halal saat ini juga sedang digalakkan teman-teman pemberi sertifikasi halal ya, itu banyak memberikan kursus untuk sertifikasi halal dan pemeriksaan makanan dengan kandungan halal, dan nanti mereka akan berikan sertifikasinya dari mereka. Saya bisa kasih kontaknya juga tuh kalau mau meminta sertifikasi halal itu gitu. Oke. Ya, Pak Nel, silakan Pak Nel. Baik, Mas. Tadi saya coba jawab tadi yang dari Pak Yoyo dulu, juga dari yang dari belakang tadi ya, terkait dengan di perizinan. Memang kalau sekarang yang wajib perizinannya yang harus ngurus adalah platform e-commerce-nya. Jadi kayak dalam hal ini ya, seperti Gojek, Tokopedia, dan yang ya platform e-commerce lah ya.
yang ada. Itu ada di peraturan pemerintah yang baru nomor 80 tahun 2019 ya, melalui Kementerian Perdagangan. Itu terkait dengan aturannya, namanya adalah peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi apa yang diperdagangkan lebih banyak memang mengatur terkait dengan platform e-commerce-nya. Namun demikian, tadi saya setuju dengan pendapatnya Bu Nur Asni. Untuk hal-hal misalnya barang atau dagangan yang terkait dengan keselamatan kesehatan manusia, tentunya memang sedapat mungkin, dan saya rasa nanti aturannya pasti akan mewajibkan ini terkait dengan sertifikasi, ya, yang dibuktikan dengan sertifikasi, misalnya tadi sertifikasi kesehatan, kebersihan dan sebagainya, itu memang saya rasa sih akan diwajibkan, karena menurut saya juga ya salah satu kendala di kita itu kalau di restoran-restoran gede atau kafe mungkin sudah ada tuh perizinannya ya, terkait dengan hygiene, dengan izin usaha restoran. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang warung makan yang kecil-kecil segala macam, itu warung makan ya, itu kalau menurut saya juga sebenarnya harus, karena itu untuk memastikan bahwa apa yang dimakan minimal terjamin kebersihannya atau tidak bukan dari yang berbahaya lah. Nah, tapi memang itu mungkin jalannya masih agak panjang. Tapi kalau menurut saya dengan adanya e-commerce ini itu bisa menjadi persyaratan ya. Nanti bisa lewat platform e-commerce-nya untuk mensyaratkan bahwa makanan yang dijual memang harus sudah terjamin dalam beberapa hal tadi ya, terkait dengan keamanan keselamatan si konsumennya. Kemudian tadi ada juga yang terkait dengan tadi hak cipta brand. Ya, ini dari Muhammad Rizky, Pak. Iya, ini nanti memang saat ini yang mengurusi terkait dengan pendaftaran hak cipta ada di Kementerian Hukum dan HAM, di JNKI ya, kekayaan intelektual. Itu ada seingat saya ada untuk yang ininya, yang lewat online-nya tuh ada. Tolong dicek aja Mas Rizky ya, dicek aja di lamannya, situsnya di JNKI kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Itu nanti mereka benar-benar yang pegang database-nya, persyaratan dan segala macam, termasuk biayanya ada di situ semua. Demikian Mas Beri. Oke, ini gilirannya Irsyad. Tadi ada yang bertanya, Muhammad Anwar Gani. Boleh sharing nggak Mas? Irsyad, kenapa apa yang jadi kendala yang dihadapi saat memulai usaha secara digital? Kemudian juga di atasnya Muhammad Anwar Gani ini dari Fadilah Hasna. Halo Fadilah Hasna. Mudah-mudahan masih bergabung juga ya. Saya lihat di akun YouTube di Hima, kebetulan mahasiswa UMJ juga, di Hima Manajemen ada Kak Irsyad. Jadi tertarik ikut webinar ini. Jadi gini, sudah punya bisnis juga ternyata Fadilah Hasna, mudah-mudahan bisa berkembang bisnisnya. Sudah dimulai sejak SMA kelas 2. Nah, niatnya mau kuliah sambil berbisnis juga. Mau tahu aja nih bagaimana tips-tips dari Kak Irsyad, katanya awal-awal mulai kuliah terus mengenalkan produk-produknya dan sampai bisa berkembang sekarang. Oke, Irsyad silakan. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu. Gimana caranya saya terjun di usaha digital ya kan, maksudnya marketing digital. Itu gimana saya cara bersaingnya. Jadi kita harus memiliki signature atau suatu perbedaan antara pengusaha, maksudnya marketplace yang lain dengan marketplace yang berbeda lagi ya kan, seperti itu. Contohnya apa? Karena kalau dipikir sih sebenarnya online sama offline itu sebenarnya lebih banyak saingan di online. Karena apa? Karena kalau online itu kan mencakup keseluruhan ya kan, mencakup se-Indonesia Raya itu. Beda dengan offline gitu. Makanya strategi seperti apa dalam menghadapinya. Yang pertama itu kita harus, kalau nggak seperti tadi jawab pertanyaan nambahin Pak yang tadi nanya iklan itu. Kalau cara memasarkan lewat marketing itu kita bisa menggunakan iklan. Ya, iklan itu bisa dipakai lewat Instagram ataupun Facebook gitu. Pasti kan bertanya, Kak, kan iklan mahal. Jawabannya iklan sih dibilang mahal tergantung kalian pemakaiannya seperti apa. Karena iklan di Facebook itu atau di Instagram itu nawarin mulai dari 20.000 sampai 50.000. Karena selain kita main di marketing digital, tapi kita udah bikin hashtag banyak, tapi nggak ke-tag dan kita udah bikin caption sebagus mungkin, tapi kalau kita kurangnya pengikut ataupun followers dari pengikut kita itu kurang gitu. Jadi pentingnya iklan tuh di sini. Salah satu caranya iklan tadi untuk meningkatkan followers, jadi semakin tahu, semakin banyak produk kita diketahui orang gitu ya. Nah salah satu iklan tadi. Nah jadi di sini kita dengan ada iklan
kita bisa mentarget. Oh, yang misalkan tadi kayak Bapak tadi tuh yang tadi pelaminan ataupun selama yang lainnya. Misalnya kira-kira pangsa pasarnya di usia 16 atau sampai 17 tahun ke atas, di situ kita bisa atur ya kan. Jadi lebih tertarget. Jadi followers kita pun nambah, jadi followers itu tertarget. Oh, ternyata meningkat itu karena dia minat, bukan sekedar banyak. Sebenarnya sih penting juga dengan banyaknya followers di digitalisasi saat ini. Karena apa? Karena pasti kan orang sebelum beli produk kita kan dia ngeliat-liat dulu Instagram kita ya. Oh, followersnya banyak nih, pasti enak nih rasanya. Oh, pasti yang beli banyak nih, kayak gitu. Berarti itu penting juga. Gitu. Terus yang selanjutnya tadi yang kedua awal usaha apa ya? Ya, awal usaha dari Fadila Hasna. Nah, ada guanya gitu apa ya? Ameli Novi, mohon maaf Ameli Novi dimatiin dulu boleh mikrofonnya. Terima kasih. Silakan Irsyad. Nah, kalau dibilang kendala usaha sih pasti banyak banget kendala karena kan saya kuliah juga plus usaha juga. Gimana sih bagi waktunya, pasti itu sangat menguras waktu banget pastinya. Pasti sangat menguras waktu. Karena kalau saya tuh kayak main waktu gitu, maksudnya bikin strategi. Jadi misalkan hari ini kuliah, jam sore kosong, saya tuh sore tuh manfaatkan buat misalkan punya orderan dan lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya kalau kita usaha di saat kuliah atau lagi jam pendidikan tuh sebenarnya cukup bagus sih. Bagusnya kenapa? Karena kita banyak relasi gitu. Tujuan relasi kan untuk menawarkan produk kita gitu. Seperti itu sih. Gitu. Terus tadi yang tadi mungkin Bapaknya masih nonton yang mie ayam. Mie ayam saya mau bahas sedikit. Sebelum adanya pandemi saat ini itu sudah maraknya ghost kitchen, artinya kitchen secara virtual. Contoh misalkan kayak ada outlet tapi dia nggak ada yang datang tapi banyak yang pembeli, berarti kayak makanannya lancar terus orderannya tapi nggak ada pembelinya, itu yang dinamakan ghost kitchen. Mungkin yang tadi mie ayam tadi bisa beralih ke frozen food Pak, gitu. Jadi gimana sih caranya mie ayam itu di frozen food? Tadi katanya produksinya hanya mie aja, mungkin dimodifikasi mie-nya supaya lengkap dengan toppingnya berbagai macam ya. Ada bakso, ada sawinya, tapi dibikin frozen gitu ya. Jadi kalau yang mau beli, itu bukan cuma mie-nya aja, tapi udah siap. Kita bisa bikin mie ayam di rumah gitu ya, Irsat ya? Nah iya betul kayak gitu. Atau kita keringkan seperti itu. Karena misalkan kalau seandainya kita main misalnya kita main mie soto pengaja, itu untuk masukin pasaran keluar Indonesia itu agak susah karena agak susah karena kan produk itu kan cepat basinya, cepat mudah rentan misalnya busuk atau segala macam, itu kita main dikeringkan. Nah nanti sekiranya misalkan kalau ada kendala misalkan pengen gimana sih cara frozeninnya dan lain sebagainya, saya kebetulan buka kelasnya juga, nama tempat saya Dapur ICP Baking Center. Di situ kita cara ngajar marketingnya juga, cara jualan itu gimana sih cara jualannya, cara packingnya gimana, kita di situ diajarkan juga seperti itu sih. Gitu. Oke. Oh ya, terima kasih. Bisa nambahin sedikit? Ya, untuk yang menanyakan legalitas, kebetulan saya tuh dari Kota Tangerang ya kan, Kota Tangerang. Di sini kalau misalnya ingin nanya gimana sih cara kita ngurus surat IMMK? Ini bisa kalau mau ngurus surat IMMK itu bisa ke kecamatan. Nah, gimana sih caranya kita ngurus sertifikat halal ataupun PIRT? Biasanya di suatu wilayah itu ada yang namanya sertifikat secara gratis atau sosial seperti itu yang diadakan dari pemerintah itu langsung. Kebetulan kalau di saya itu datangnya langsung ke dinas kesehatan untuk bikin sertifikat halal gitu. Tapi sih kemarin saya konfirmasi ke dinas kesehatannya, katanya mencakup seluruh wilayah, datangnya ke dinas kesehatan dulu untuk pembuatan sertifikat halalnya itu. Seperti itu Pak. Okay. Oh ya, untuk biayanya biasanya kalau di pemerintah itu free. Itu kita didukung dari pemerintah, bantuan dari pemerintah seperti itu. Gitu. Oke, ini informasinya banyak yang bisa kita dapatkan dari Irsyad ya. Tapi ngomong-ngomong soal iya, betul Pak. Sudah terjun langsung, jadi hatam betul nih Pak proses-prosesnya Pak. Tapi menarik ya, kalau kita ngobrolin tentang menjadikan gadget sebagai mesin uang, kita sudah punya produk, kita tinggal posting, terus tadi kata Bu Asni kita bikin caption yang menarik, atau mungkin kalau ada produk tertentu, bukan hanya sekedar foto, tapi juga bagaimana kita bisa membuat video dari foto itu, pakai caption yang menarik, followers kita untuk bertambah, tadi ditambahkan sama Irsyad. Ada berbagai macam cara promosi. Salah satunya dengan iklan.
ada di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Beberapa platform media sosial tadi menyediakan iklan dengan berbagai macam harga tergantung berapa followers atau netizen yang mau kita sasar gitu ya, kurang lebih Irsyad ya. Nah ini kan yang paling penting juga sebetulnya. Kalau kita berusaha lagi ada di puncak, kita jangan cuma mikirin di puncaknya aja. Tapi step berikutnya, level yang paling tinggi tentu harus kita capai. Nah salah satunya ada promosi. Budget itu kan penting ya. Betul ya Bu Asni ya. Jadi ketika sudah ada di atas, jangan hanya memikirkan di atasnya saja, kita bertahan, tapi juga ada budget untuk next step. Promosi, betul nggak Bu Asni? Betul. Sebetulnya pengusaha saat ini itu sangat diuntungkan dibanding zaman kita dulu gitu ya. Promosi itu menjadi hal yang sangat mahal. Mempromosikan produk itu dulu kalau nggak di media cetak, media elektroniknya TV atau radio, dulu mahal-mahal banget gitu ya. Nah sekarang promosi di medsos itu biayanya sangat kecil. Tinggal saja kita memilih, tadi kita memilih segmentasi kita mau promo di mana. Kemudian termasuk budget. Kemarin misalnya saya kebetulan diminta sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tim marketing S2 gitu ya. Karena kami juga punya program S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami promosi di media sosialnya Radio Elsinta kebetulan. Nah, itu ternyata budgetnya sangat murah, di tag-nya bisa sampai dengan 45 kali. Jadi kita kembali lagi kepada para pewirausaha pemula, ketika mau promosi via gadget gitu ya, itu di mana, berapa budget yang kita punya, kita hitung kembali. Kemudian tadi selain caption, selain fotonya yang bagus, nah, ini juga jadi peluang kepada yang suka fotografer, bisa berbisnis memfotokan produk-produk temennya gitu. Jadi kalau kita nggak mampu jualan tapi kita jago foto, nah berkolaborasi lah, itu yang tadi saya bilang, belajar bagaimana angle foto sehingga jadi bagus produknya, jadi kelihatan kinclong gitu, difoto kemudian diupload dan pelajari. Di Twitter sama di IG itu berbeda ya captionnya. Banyak captionnya tidak harus sebanyak di Twitter, tidak boleh sebanyak di IG. Kemudian ketika kita di video dengan ditulisan, bahasanya harus berbeda. Plus testimoni. Banyak barang kita kalau mau membeli sesuatu, kemarin kebetulan saya membeli sebuah biotank misalnya. Terus khawatir karena dia minta DP. Wah, ini dia minta karena berbeda di luar marketplace-nya. Bu, karena berbeda kita harus DP. Benar apa enggak ya? Maka yang dibaca adalah testimoninya. Oh, ini sudah banyak dan segala macam. Oh, kredibel kok, bisa kita pilih. Bisa. Jadi testimoni juga jangan lupa ketika kita beriklan. Itu Mas. Oke. Luar biasa. Ini kita nggak terasa sudah 1,5 jam. Tersisa kurang lebih, waktu kita kurang dari 7 menit. Tapi saya cukupkan saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Giliran saya sekarang yang bertanya. Saya nanti nggak punya kesempatan jadinya. Dan saya ingin kembali ke Pak Nel. Ini ada yang mengatakan semua orang berwirausaha, Pak. Sekarang di masa pandemi ada yang karena kehilangan pekerjaan, yang mereka melakukan promosi dengan memanfaatkan gadget dan menjadikan mesin uang gadgetnya itu. Tapi di satu sisi ada demand dan kebutuhan yang sekarang juga sedang tertekan. Bagaimana kita bisa menyikapi ini, Pak? Bagaimana kita bisa tetap menjadikan gadget ini sebagai mesin uang, sementara di satu sisi ada daya beli yang juga sekarang mungkin sedang melemah, Pak Nel. Mungkin sebagai closing juga dari Pak Nel, sekaligus tips bagaimana kita bisa memanfaatkan gadget itu tadi, Pak. Nanti saya akan ke Mas Irsyad dan juga Bu Asni. Makasih Mas Berry. Ini pertanyaan yang dalam ini, betulnya dalam banget. Memang dari satu sisi kalau kita mengkonversikan teman-teman di luar sana tadi yang terkena PHK atau yang sedang terdampak oleh pandemi ini, kita konversikan ke platform digital, tentunya itu juga menjadikan mereka sebagai penyedia produk-produk apapun itu produknya. Nah, intinya memang tadi benar kaitannya dengan demand juga. Jadi makanya kemarin kita punya program Bangga Buatan Indonesia,
Sebetulnya kalau kita lihat secara ekonomi secara makro, itu walaupun ekspor turun, tapi yang lebih turun lagi adalah justru impor. Jadi penurunan impor itu jauh lebih besar daripada penurunan ekspor. Artinya apa? Di situ kita punya surplus, ya, surplus kebutuhan terhadap tadi untuk menggantikan barang-barang impor tadi, apakah untuk memenuhi kebutuhan yang tadi yang sebetulnya disediakan oleh barang-barang impor. Nah, ini memang kalau di pemerintah sendiri kita sedang mengusahakan bagaimana caranya untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat untuk membeli produk-produk dan utamanya adalah produk-produk lokal. Kemarin juga sudah mulai lewat ini nih Mas Berry, di LKPP e-katalog kita kemarin Kementerian Koperasi dan UKM itu berhasil membuka lapak khusus untuk produk UMKM. Kalau di sini berarti nanti yang akan beli adalah pemerintah, ya. Jadi yang memang harus beli adalah pemerintah. Jadi nanti dari situ diharapkan kebutuhan. Kalau misalnya biasanya kita kalau mengadakan kegiatan di pemerintah itu kan ada kayak ada souvenirnya gitu ya. Nah, souvenirnya misalnya kalau dibelikan yang barang-barang yang kalau menurut saya kebanyakan impor, nah dengan ini mudah-mudahan bisa dibelikan yang barang-barang yang buatan UMKM gitu ya, ada souvenir-souvenir yang menarik tadi kayak ada Mas Tri Ananto tadi misalnya aksesoris yang dalam bentuk kulit dan sebagainya, itu tentunya akan membantu meningkatkan demand. Yang kedua terkait dengan ini juga sebetulnya Mas, saya yakin salah satunya adalah ketidaktahuan atau terkait dengan informasinya itu belum tersebar. Jadi misalnya tadi kalau ternyata ada produk-produk bagus, saya juga baru tahu kalau Mas Irhan punya produk kue misalnya ya. Dengan masuk ke sini jadi kita tahu bahwa dia punya produk kue, punya produk tadi makaroni dan sebagainya. Itu tentunya juga membuka. Jadi lebih kepada kalau menurut saya adalah bagaimana mempromosikan tadi produk-produk tadi, karena saya yakin dalam pandemi ini banyak sekali sebetulnya peluang usahanya juga jadinya. Saya ambil contoh sedikit lah, ini sedikit saya mau cerita sedikit contoh misalnya di kompleks saya nih. Di kompleks saya ini sekarang ibu-ibu tuh di kompleks jualan makanan dan dijualnya lewat grup WhatsApp. Jadi mau nggak mau kita bukan nggak mau ya, kita juga jadi tertarik ya, jadi beli gitu. Jadi mereka juga akhirnya tahu, oh ternyata si ibu ini punya jualan kemarin tuh misalnya kelapa tart misalnya yang ternyata enak gitu. Jadi kita juga jadi tahu. Nah itu juga meningkatkan memutar roda ekonomi juga. Jadi saling beli, intinya saling beli. Nah ini juga mungkin yang perlu kita kembangkan juga. Saya yakin dengan model-model seperti ini demand terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM, teman-teman entrepreneur Indonesia ini juga nanti bisa ditingkatkan. Dan kami dari sisi pemerintah akan berusaha bagaimana caranya membuat level playing field lah, intinya seperti itu, supaya bagaimana produk-produk UMKM tadi daya beli dan demand terhadap produk-produk tadi bisa ditingkatkan juga, Mas. Itu kayak. Ya, Pak Nel, terima kasih Pak Nel. Tapi saya sebelum ke Bu Asni dan juga Mas Irsyad sebagai penutup, setelah selesai acara untuk pengiriman, mohon untuk peserta yang hadir untuk screen capture bukti bahwa sudah mengikuti webinar ini, supaya nanti beserta dengan alamat email ya nantinya dikirimkan ke WhatsApp-nya Elsinta di 081 180 6543, supaya nanti kami bisa mengirimkan e-sertifikatnya langsung ke email masing-masing peserta. Butuh bukti juga untuk absensinya di screen capture. Nah, silakan Bu Asni sebagai penutup sesuai dengan tema kita di hari ini, gadget sebagai mesin uang di masa pandemi COVID-19, Bu Asni. Baik, Mas Berry dan teman-teman sekalian, tips saya adalah gunakanlah gadget untuk memposting hal-hal positif, ya. Karena kalau kita tiba-tiba posting jualan gitu, padahal selama ini negatif gitu, terus tahu-tahu posting jualan, orang tuh langsung giliran butuh aja baru gitu ya. Jadi mulailah memposting dengan hal-hal yang positif apapun yang kita lakukan, ya. Yang kedua, silakan posting potensi diri, karena kita nggak tahu nih, barangkali ada yang butuh, yaitu tadi kalau yang jago fotografer, postinglah hasil-hasil fotonya. Kalau yang jago masak tapi belum berani jualan, postinglah makanan-makanan hasil buatannya. Yang jago gambar gitu ya, postinglah. Yang jago cover lagu gitu, postinglah gitu ya. Dan bikinlah channel-channel YouTube dan segala macam. Sehingga pada suatu hari misalnya kayak tadi pernikahan virtual gitu ya, oh butuh penyanyi nih, oh si ini aja nih kayaknya pernah ada tuh covernya misalnya gitu ya, karena semua kan dilakukan secara virtual gitu ya. Posting potensi diri. Yang ketiga, postinglah
keahlian, kemampuan yang mungkin unik gitu ya. Misalnya dia mampu mengolah data, kalau ada yang lagi skripsi, tesis atau disertasi misalnya gitu. Jadi kemampuan diri yang rada unik itu kita posting karena medianya banyak banget, dan saat ini orang melihat kita nggak cuma di RT kita, di RW kita gitu ya, tapi udah bisa nasional bahkan internasional gitu. Itu sih, Mas. Terima kasih, Bu Asni. Irsyad, silakan Irsyad. Terima kasih Mas Dery. Dari saya tuh memanfaatkan gadget sebagai media jualan, bukan sebagai media main game gitu. Karena anak muda zaman sekarang itu kadang-kadang tanpa terpikir ya, maksudnya main game dari pagi sampai ketemu malam itu full banget. Karena seharusnya gadget itu dipakai buat hal yang positif. Sebenarnya itu positif juga ya kan. Tapi gimana caranya merubah mindset kita untuk ternyata HP saya bisa bermanfaat nih, entah bisa menghasilkan, entah bisa bermanfaat bagi orang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Dibandingkan waktu kita dibuat main game lain sebagainya gitu. Karena saya bukan orang main game jadi ngomong kayak gini. Gitu. Terus yang selanjutnya, bangunlah suatu community atau maksudnya suatu confident dari adanya media sosial gitu. Misalkan yang benar yang Bu Asni tadi katakan, kalian tuh confident aja dengan apa yang kalian punya, apa kalian punya bakat ini dan lain sebagainya. Siapa tahu orang membutuhkan dengan kalian yang punya gitu. Karena sebenarnya sih anak-anak milenial saat ini kadang-kadang tuh masih malu, kadang-kadang nggak pede dengan menimbulkan bakat mereka. Ntar takut dibilang temennya, lu sok kepedean lu, sok kecakapan lu, sok bisa lu. Karena kadang-kadang orang tuh masih gengsi dengan hal kata-kata seperti itu gitu. Tapi saya sarankan maksudnya hindari kata-kata itu. Misalkan kalau ada yang bilang misalkan seperti itu teman kalian, itu abaikan saja. Anggap aja bagaikan angin yang lewat di atas kepala kalian. Bagaikan angin yang menuju kesuksesan kalian di masa depan, seperti itu sih dari saya. Gitu. Oke. Irsyad, luar biasa kata-kata terakhirnya. Ini mungkin banyak dialami Irsyad juga waktu di awal memulai bisnisnya ya. Banyak cercaan atau banyak yang mencibir, tapi sekarang buktinya. Irsyad 21 tahun sebagai pengusaha, punya karyawan, dan bisa membuka lapangan usaha di sekitarnya, di dekat rumahnya. Ini yang harus jadi contoh, dan jangan lupa jadikan gadget jangan hanya sekedar sharing status dan lain sebagainya, main game kalau tadi kata Irsyad, tapi jadikan sebagai mesin uang di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bu Asni, terima kasih Irsyad, dan juga Pak Nil, terima kasih juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Demikian visi generasi kini Elsinta di hari ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau ada beberapa pertanyaan, tadi ada testimoni juga yang sudah mengikuti pelatihan dengan Irsyad. Terima kasih, luar biasa, mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Selamat siang, saya Beri Hamzah. Kita jumpa lagi nanti dari visi generasi kini Elsinta di kesempatan berikutnya. Dah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam. Generasi kini. Elsinta News and Talk. Pendengar, kini kita akan ikuti keterangan Presiden Joko Widodo mengenai progres realisasi program pemulihan ekonomi nasional